Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran IPS. Baiklah, untuk hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, kalau baik semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk dapat terus belajar dan terus bersekolah. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya untuk mendapatkan berkah ya dan barokah kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelas, Sandi dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk hari ini kira-kira ketua kelas siapa yang tidak hadir? Dilihat dulu teman-temannya. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Ya. Wah. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini, di mana kita akan belajar tentang pengen perhatikan. Ini udah Bapak buka filenya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang keadaan alam Indonesia. Pertama kita akan mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia. Kondisi geologis, maksud Bapak, kondisi geologis Indonesia. Dan yang kedua kita akan mempelajari tentang keadaan muka bumi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi ini, ini kita akan mempelajari atau mengenal terlebih dahulu daripada keadaan alam Kabupaten Garut, yaitu Kabupaten kita. Ya, di sini bahwa Kabupaten Garut itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya Garut Selatan, kedua ada yang namanya Garut Utara. Ada dua, ada Garut Selatan dan Garut Utara. Nah, di sini sudah ada di sini. Nah, tanda tanya seperti ini. Kira-kira yang mengerti atau mengetahui kira-kira perbedaan antara Garut Selatan dan Garut Utara itu seperti apa menurut kalian? Ayo Zara, kira-kira apa menurut Zara? Kalau Garut Utara, daerah pegunungan yang seperti Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan. Kalau Garut Selatan, daerah pantai seperti Pantai Rancabuaya dan Pantai Santoso. Oh bagus, tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira untuk pendapat yang lain, kira-kira ada pendapat yang lain menurut Bapak? Ayo, siapa? Sandi, ayo. Kira-kira Sandi apa kira-kira menurut Bapak? Kalau Garut Selatan udaranya lebih dingin dari Garut Utara. Ayo Pak. Kalau Garut Utara sama juga Pak, dingin. Kalau Garut Selatan sedikit panas. Nah itu
Nah, ada dua jawaban. Tepuk tangan dulu untuk sang istri. Benar, memang benar apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, yaitu Zahra dan Sandi. Memang benar bahwa ini. Ini ada. Nah, ini perbedaan antara Garut Utara dan Garut Selatan. Di mana kalau Garut Utara itu seperti kata Zahra dan kata Sandi tadi, bahwa di Garut Utara itu apa? Daerah pegunungan. Daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Dataran tinggi seperti apa? Sekolah kita juga ada di kaki gunung. Kaki gunung apa coba? Kaki gunung Cikuray. Nah itu, dan di sebelah depan kita yang di sana itu ada pemandangannya bagus. Ada yang namanya Gunung Papan. Sedangkan apa? Otomatis kalau daerah pegunungan otomatis apa? Udaranya sejuk, tapi dingin. Yang kedua adalah Garut Selatan. Ya benar tadi. Kalau Garut Selatan juga apa? Daerahnya apa? Relatif suhu udaranya relatif panas. Dan di mana di Garut Selatan itu adalah laut. Banyak pariwisata di sana. Ada apa kira-kira? Laut Sambolo, terus Laut Buaya, terus ada lagi Laut Sayang Bola. Laut Sayang Bola. Itu beberapa laut atau pantai yang menjadi destinasi wisata yang menjadi andalan dari Kabupaten Garut. Gunung Cikuray juga, Gunung Papandayan juga, ada yang mendaki atau berlibur ya, ada yang mendaki di situ. Nah itu merupakan salah satu perbedaan antara keadaan dari Garut Selatan dan Garut Utara. Nah, baik. Nah ini yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana peserta didik dapat secara mandiri atau kelompok dengan tepat untuk satu. Yang pertama ini menganalisis letak apa? Indonesia pada lempeng permukaan bumi. Nah, menganalisis letak Indonesia pada lempeng permukaan bumi. Yang kedua, Menganalisis aktor penyebab di Indonesia sering terjadi gempa, tektonik dan vulkanik. nah yang ketiga, ini tujuannya adalah menganalisis faktor penyebab di Indonesia banyak gunung-gunung api. Dan yang keempat yaitu menelaah gunung api yang ada di Jawa Barat. Kita menelaah beberapa gunung api yang ada di provinsi kita ya. Di provinsi kita Jawa Barat. Dan yang seterusnya yaitu menyimpulkan luas wilayah Indonesia baik perairan dan daratan. Dan yang terakhir menyimpulkan bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia. Nah itu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini ini materinya, dimana Bapak sedikit untuk pengantar materi bahwa Indonesia ini terletak di antara tiga lempeng tektonik. Kira-kira lempeng tektonik apa? Yang ketiga itu? Yang pertama Yaitu lempeng Indo-Australia. Itu yang pertama, yaitu lempeng Indo-Australia. Dan yang kedua Lempeng Eurasia. yang kedua adalah lempeng Eurasia. Dan yang ketiga Lempeng Pasifik. lempeng Pasifik. Nah ini bisa dilihat di peta ini. Nah di peta ini ada tiga lempeng yang letaknya di Indonesia itu terletak di antara tiga lempeng tektonik utama yang kalian sebutkan tadi. Ini adalah lempeng Eurasia, ini adalah lempeng Indo-Australia, dan ini adalah lempeng Pasifik. Nah, gitu. Dengan adanya tiga lempeng ini, di mana ini akan saling bergesekan atau lempeng itu selalu bergerak, tetapi tidak terasa oleh kita pergerakannya. Dan Indonesia dengan adanya pergeseran atau pertumbuhan lempeng
apa? Indonesia sering terjadi bencana, khususnya yaitu bencana Gempa bumi. Kalau yang disebabkan oleh pergeseran lempeng atau pergerakan lempeng itu adalah namanya gempa tektonik. Gempa tektonik. Dan Indonesia juga terletak di antara apa tadi? Pada jalur cincin pegunungan apian di bahwa Indonesia itu terletak di jalur pegunung apian dunia, yaitu pertemuan antara apa? Jalur sirkum Mediterania dan jalur sirkum Pasifik. Nah, di sini pertemuannya. Oleh karena adanya pertemuan itulah maka di Indonesia banyak apa yang namanya gunung api, gunung api yang aktif. Kira-kira kalau yang aktif di kita yang dekat kita apa? Gunung Padang. Itu merupakan salah satu gunung api aktif yang ada di Kabupaten Garut. Terus ada yang namanya gunung api apa nih? Gunung Cikuray. Tapi gunung Cikuray tidak pernah meletus ya. Tapi dia aktif, termasuk gunung api, tapi belum pernah meletus. Nah itu merupakan pengantar materi. Nah untuk yang berikutnya ini Bapak akan menampilkan pembelajarannya, penguatan materinya melalui video. Nah nanti Bapak putar videonya, tetapi ada baiknya di sini ada LKPD dan kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Nah ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja peserta didik. Baiklah anak-anak, ini LKPD yang akan kalian kerjakan. Di mana untuk LKPD ini akan terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, tujuan dari adanya LKPD ini adalah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Bagaimana kalian memahami dan bagaimana penyampaian dari materi ini tersampaikan. Nah, ini untuk LKPD, di mana dengan adanya LKPD ini maka kalian diharapkan akan mampu menganalisis letak Indonesia pada lempeng permukaan bumi. Terus faktor penyebab Indonesia sering terjadi bencana. Dan tujuan yang berikutnya yaitu faktor penyebab di Indonesia itu banyak gunung api. Dan yang seterusnya juga yaitu menganalisis beberapa gunung api yang ada di Jawa Barat. Terus mengenai luas wilayah Indonesia baik perairan dan daratan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui atau menganalisis bentuk-bentuk muka bumi. Nah itu. Nah, ini LKPD. Petunjuknya baca dan pahami LKPD. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Baca dan pahami LKPD secara bersamaan dalam satu kelompok. Terus jawablah pertanyaan dengan mengacu pada video pembelajaran yang akan ditayangkan dari buku paket dan bahan ajar yang telah Bapak bagikan. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nah itu adalah soalnya. Dan sebelum Bapak putar videonya agar terkondisi agar dapat kalian bisa langsung ke kelompoknya, Bapak langsung bagi ya kelompoknya ya. Ya baiklah, Bapak bagi kelompoknya. Bapak yang bagi atau kalian yang mau pilih gimana? Kira-kira? Dipilih aja. Nah, kalau gitu silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Atau berdasarkan pada kelompok minggu depan juga nggak apa-apa, terserah kalian. Oke, tapi dibagi ya antara laki-laki dan perempuannya. Tapi ya gabung menjadi satu kelompok. Yuk.
Itu ada beberapa nama kelompok. Yang kelompok itu ada yang namanya kelompok lempeng Indo Australia. Dan kelompok dua kelompok lempeng anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Ini kita sini ada tadi LKPD akan Bapak bagikan. Ini untuk kalian sebelum Bapak tayangkan. Ini LKPD-nya. Ini untuk kelompok Indo Australia, kelompok lempeng Eurasia, kelompok Gunung Papandayan, dan ini untuk kelompok Gunung Sigurai. Nah, ada 4 kelompok. Itu kan ada 6 pertanyaan. Nah, dari 6 pertanyaan dalam LKPD itu bahwa Bapak bagi ini. Bapak bagi ya untuk kelompok nah, ini LKPD-nya. Perhatikan yang LKPD bahwa kelompok lempeng Indo Australia dan kelompok lempeng Eurasia itu menjawab LKPD soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Nah, dibagi ya. Dan untuk kelompok lempeng kelompok Gunung Sigurai dan kelompok Gunung Papandayan itu menjawab atau menganalisis soal nomor 4 dan soal nomor 5 dan nomor 6. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk itu silakan menghadap ke depan dulu. Ini Bapak putarkan videonya untuk pengalaman dari materi untuk menjawab LKPD tersebut. Silakan menghadap ke depan terlebih dahulu. Nanti sudah video baru diputar lagi. Yuk, ini videonya menghadap ke depan semua ya. Ini untuk diskusi kelompok kalian. Dalam mempelajari materi keragaman etnik dan budaya, materi kelas 7 berikutnya adalah kondisi geologi dan bentuk muka bumi Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan kondisi geologi Indonesia dan menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang terkenal karena keindahan alam dan budayanya sampai ke mancanegara. Selain itu juga ada Labuan Bajo dan Gunung Bromo, serta masih banyak lagi wilayah Indonesia yang mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Nah, keindahan alam ini dapat kita nikmati di masing-masing tempat tinggal kita ya. Coba kalian sebutkan tempat yang paling indah yang pernah kalian kunjungi. Tulis di kolom komentar ya. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan berikan pada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan yang tampak mempesona. Perlu diingat ya anak-anak, keindahan tersebut tidak semua negara miliki loh. Banyak negara yang hanya memiliki padang pasir, hamparan lapisan es, dan padang rumput. Oleh karena itu, pembahasan pertama kita adalah keadaan fisik Indonesia dari kondisi geologi. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi kita ini tidak bulat secara utuh loh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Tampak seperti di layar kalian ya, bahwa Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia dilepas di pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sementara lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Terlihat di layar kalian ya, yang berwarna
warna merah berbentuk segitiga. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi ya, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa adalah bergetarnya lapisan bumi sebagai akibat pergeseran lapisan kulit bumi. Gempa dibedakan menjadi dua. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sementara gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Jelas ya? Nah, gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya loh, yaitu tsunami. Loh kok bisa, Miss? Jadi, goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga timbullah gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain itu juga, Indonesia rawan akan bencana letusan gunung api. Lalu, apa sih itu gunung berapi? Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Adapun ciri-ciri gunung berapi yaitu ada kawah atau rekahan dan sewaktu-waktu dapat meletus. Ciri-ciri gunung berapi aktif yaitu adanya aktivitas kegunung-apian berupa semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung. Jelas ya gunung berapi? Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku loh. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Di layar kalian adalah letusan gunung berapi di Yogyakarta saat aktif mengeluarkan aliran awan panas atau yang sering disebut wedus mineral. Perhatikanlah sebaran gunung berapi di Indonesia yang ada pada layar kalian ya. Dari sebaran gunung berapi di Indonesia, adakah gunung berapi di sekitar tempat tinggalmu? Gunung berapi apa saja yang ada di kabupaten tempat tinggalmu? Jika tidak ada di kabupaten tempat tinggalmu, adakah gunung di provinsi atau pulau tempat tinggalmu? Jawab dan tulis di kolom komentar ya. Setelah mengetahui bagaimana kondisi geologi Indonesia, lalu bagaimana ya bentuk muka bumi Indonesia? Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun kecil. Saat ini jumlah pulau seluruh Indonesia mencapai 17.491 buah, di mana luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, berarti wilayah lautannya lebih luas ya dari wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Perhatikanlah gambar pada layar kalian ya, tampak beragam bentuk muka bumi. Nah, adapun relief daratan di Indonesia antara lain dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan. Yuk kita bahas beberapa relief daratan di Indonesia. Dataran rendah atau plain yaitu dataran yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran rendah di pantai utara Jawa. Kemudian dataran tinggi atau plateau atau platean, yaitu dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Kemudian gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Burangrang, Gunung Gede, dan beberapa gunung yang ada di Indonesia. Kemudian pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung
dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Contohnya, Pegunungan Jaya di Papua, Pegunungan Meratus di Kalimantan, dan Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Lalu ada bukit. Bukit adalah jenis pegunungan yang tingginya antara 200 sampai 300 meter. Contoh di layar kalian adalah Bukit Teletabis yang ada di wilayah timur Nusa Penida. Lalu lembah atau vale, yaitu daerah ledokan yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa dataran yang panjang dan dialiri sungai. Contohnya lembah Harau di Payakumbuh. Lalu ngarai atau canyon adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Contoh di layar kalian adalah ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Lalu ada peneplain, yaitu bentukan hasil akhir tenaga eksogen terhadap dataran rendah yang permukaannya miring atau menurun dengan sangat landai ke arah laut. Pantai atau beach, yaitu wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Contohnya, Pantai Tanjung Layang, Bangka Belitung. Nah, itulah beberapa relief daratan yang ada di Indonesia. Jelas ya? Selanjutnya, relief dasar laut. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Relief dasar laut Indonesia antara lain Dangkala, Lubuk Laut, Gunung Laut, Palung Laut, Ambang Laut, dan Punggung Laut. Yuk kita bahas beberapa relief dasar laut di Indonesia. Dangkalan atau shelf atau yang disebut juga paparan benua adalah dasar pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter. Kemudian, lubuk laut atau basin adalah dasar laut berbentuk bulat seperti mangkok. Kemudian, gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang dimulai dari dasar laut yang puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Kemudian, palung laut atau trough adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Tampak gambar sebelah kiri kalian ya. Kemudian, ambang laut adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan lainnya. Punggung laut adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya muncul di atas permukaan air laut sehingga merupakan deretan kepulauan. Terakhir, alun-alun laut adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Nah, itulah relief dasar laut yang ada di Indonesia. Jelas ya? Sekarang perhatikan peta bentuk muka bumi atau fisiografi wilayah Indonesia yang ada pada layar kalian ya. Nah, untuk membaca peta ini, kalian dapat memperhatikan legenda atau keterangan pada peta ini. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan daerah dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Nah, amatilah peta bentuk muka bumi wilayah Indonesia ini ya. Yuk, baiklah anak-anak, ngadap lagi menghadap ke teman-temannya, ke kelompoknya masing-masing. Kita akan membahas ini bahwa ingat ya, kelompok lempeng tadi ada 2, itu menjawab soal nomor 1 dan sampai dengan soal nomor 4. Dan kelompok gunung menjawab pertanyaan untuk yang nomor 4 dan nomor 5 dan nomor 6. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, untuk kerja diskusi kelompoknya silakan buku paketnya dibuka dan buku tulisannya atau buku catatannya juga dibuka. Silakan buku paketnya diambil dan untuk menjawab LKPD tadi dari pemahaman video yang telah ditayangkan. Silakan dibuka buku paketnya dan dijawab. LKPD-nya sekitar kurang lebih 25 menit ya, 25 menit atau 20 menit. Dipersilakan dibuka dan dijawab. Nanti salah satu kelompok perwakilan maju ke depan. Bisa dipahami? Iya, bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bagus. Ya, silakan.
kelompok lempeng Eurasia Arab kesulitan. Ya, ya. Ini kan nomor 5, ini nomor 6, tinggal dijawab aja. Nanti hasil dari jawaban kalian ini dibacakan. Ya, hasil dari diskusi jawaban kalian dibacakan nanti salah satu teman itu di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, paham? Baik, sudah selesai? Sudah. Nah, itu udah selesai. Nah, dipersiapkan. Ya, nomor 1 yang kelompok Indo-Eurasia dipersiapkan bahan presentasi
bahan presentasinya siapa yang akan maju mewakili kelompoknya nanti. Dan untuk kelompok Eurasia sudah selesai? Nah, sudah selesai. Nah, ini juga dipersiapkan siapa yang kira-kira yang akan mewakili kelompoknya. Iya. Nanti maju ke depan. Ya, suaranya yang nonton. Ya. Tiga bagaimana? Kelompok 3 sudah siap? Tinggal tinggal. Ya. Nah, mana jawaban kalian? Ini kan jawabannya. Jadi tinggal baca aja. Ini ya jawabannya ya. Iya. Ya, tinggal baca ini. Nanti dipersiapkan siapa yang akan maju. Nah, untuk kelompok ini bagaimana? Kelompok Cikuray. Apakah sudah selesai? Nah, udah. Siapa yang maju nanti? Siapa? Ridwan ya? Nah, Ridwan. Ini mana jawabannya? Ini jawabannya. Ini tinggal jawaban kalian tinggal dibacakan aja nanti yang ini. Ini ya jawabannya juga ya. Nah, ini. Jadi tinggal dibacakan apa yang kalian jawab ditulis di sini. Ya, ya, ya kan? Ya, nanti siapkan supaya yang mau maju depan. Tolong perhatikan. Ayo, jawabannya pakai masker. Yuk. Apakah kita bisa mulai? Apakah sudah siap? Kelompok sudah siap? Siap. Ya, baiklah. Untuk yang tampil yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok Lempeng Indo-Australia. Silakan, siapa yang mewakili? Ah, silakan. Ida, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Dinda, perwakilan dari kelompok Lempeng Indo-Australia. 1. Analisislah di mana letak Indonesia pada lempeng permukaan bumi. Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu 1. Lempeng Indo-Australia, 2. Lempeng Eurasia, 3. Lempeng Pasifik. 2. Analisislah mengapa di Indonesia sering terjadi bencana seperti gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Indonesia sering terjadi bencana seperti gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik karena dipengaruhi
Yuk, silakan. Yuk yang lain tolong perhatikan ya. Kelompok 2 atau kelompok Eurasia akan maju dan yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok Lempeng Eurasia. 1. Analisislah di mana letak Indonesia pada lempeng permukaan bumi. Negara kita Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng bumi berikut. 1. Lempeng Eurasia. 2. Lempeng Indo-Australia. 3. Lempeng Pasifik. 2. Analisislah mengapa di Indonesia sering terjadi bencana seperti gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Negara kita Indonesia sering sekali terjadi bencana seperti gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik karena disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran dari 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian negara kita Indonesia juga masuk dalam jalur cincin gunung api di dunia atau Ring of Fire, yaitu terletak pada jalur sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. 3. Analisislah mengapa banyak gunung api di Indonesia. Negara kita Indonesia banyak gunung api aktif karena negara kita Indonesia terletak pada jalur cincin gunung api di dunia atau Ring of Fire, yaitu terletak pada jalur sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, dan juga terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. 4. Analisislah gunung api yang berada di Jawa Barat. 1. Gunung Hidul, 2. Gunung Papandayan, 3. Gunung Galunggung, 4. Gunung Salak, 5. Gunung Kapu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga yang mewakili perjalanan siapa yang akan maju? Silakan deh, Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya dari kelompok Gunung Papandayan ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok. menyampaikan diskusi kelompok 3. Yuk, lanjut. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.066 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 180.053 persegi. Terdiri dari wilayah dataran seluas sekitar 922,57 persegi dan wilayah lautan seluruh 3.257.483 persegi. Indonesia merupakan negara maritim di mana wilayah lautan lebih luas dari wilayah datarannya. 6. Analisislah bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia berikut. 1. Gunung. 2. Pegunungan. 3. Bukit. 4. Dataran rendah. 5. Dataran tinggi. 6. Selat. 7. Laut. 8. Sungai. 9. Danau. Gunung adalah hamparan tanah yang menjulang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Gunung lebih tinggi daripada bukit. Pegunungan adalah kumpulan atau gugusan beberapa gunung besar dan juga kecil yang
memanjang dan sambung menyambung menjadi satu antara satu dengan yang lainnya yang memiliki ketinggian antara 500 m hingga 600 m dari permukaan air laut. Bukit-bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 m. DPL bukit tidak tampak curam seperti halnya gunung. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 m di atas permukaan laut. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang berhubungan dua bagian. Perairan lebih besar dan biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Laut-laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas. Permukaan bumi dan tersambung dengan samudera, terpisah dan atau berhubung dengan suatu benua dengan benua dan atau pulau dengan pulau lain. Sungai-sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Danau-danau merupakan genangan air dalam cepuang di permukaan bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk presentasi yang terakhir yaitu kelompok Gunung Siguraya. Silakan. Ya, yang mau dijawab. Ya, yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 Gunung Cikuray. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.53 km persegi. Indonesia adalah negara maritim di mana wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan. Di mana wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. 6. Analisislah bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia berikut. 1. Gunung. 2. Pegunungan. 3. Bukit. 4. Dataran rendah. 5. Dataran tinggi. 6. Selat. 7. Laut. 8. Sungai. 9. Danau. 1. Gunung. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi, memiliki puncak lereng kaki gunung.
2. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan atau rangkaian gunung dan bukit. Bukit adalah hamparan tanah yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya yang tidak lebih tinggi dari gunung. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 m di atas permukaan laut. Selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar dan biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dan atau pulau dengan pulau lain. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dan dari hulu ke hilir. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi daratan. Sekian dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, di sini untuk berikutnya laporan dari LKPD pada minggu depan itu dikumpul ya, diperbaiki lagi, nanti dikumpul pas pertemuan berikutnya ya, untuk yang hasil LKPD tadi. Baiklah, di sini kita simpulkan bahwa untuk materi kita pelajaran hari ini mengenai kondisi geologis Indonesia dan keadaan muka bumi Indonesia, di mana bahwa di keadaan geologis Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, dan 3 lempeng Pasifik. Nah, dengan adanya pergeseran lempeng itulah maka di Indonesia sering terjadi bencana seperti gempa bumi tektonik. Dan Indonesia juga kaya akan gunung api, dan gunung api di Indonesia banyak yang aktif. Banyak yang aktif karena Indonesia ini terletak di jalur cincin pegunungan apian dunia, atau sering disebut dengan ring of Fire, berada di daerah pertemuan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah itu dan beberapa bentuk dari muka bumi Indonesia itu ada berapa tadi? Bentuk muka bumi Indonesia tadi ada yang namanya dataran tinggi. Seterusnya ada dataran rendah, terus bukit, ada bukit, terus danau. ada danau. Seterusnya
luas perairannya daripada daratan. Oleh sebab itu Indonesia sering disebut dengan negara maritim. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu, dan sebagai kegiatan penutup di sini ada kuis. Kuis ini ada 5 soal pilihan ganda, nanti langsung disilang, jangan lupa ditulis nama, dikerjakan masing-masing. Dan untuk ini Bapak bagikan ini, silakan ya, silakan diisi sendiri-sendiri ya isinya ini. Nah, ini silakan diisi, jangan lupa ditulis nama ya, langsung di cetak saja langsung di sana ya. Ini untuk kelompok ini ya. Ini ya, silakan langsung ditulis nama dan langsung disilang. Yuk dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yuk silakan ya, silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis nama. Yuk silakan. Itu ada pena ya, silakan diisi. Ini tasnya ini belum pulang bisa ya, ini dibagiin aja ya, ini tinggal lagi. Nah, silakan ditulis nama dan langsung disilang. 10 menit waktunya ya. Ya apa? Oh ini langsung aja, ini kan nomor 2 nya ya. Silakan langsung disilang ya. Waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan saling contek ya. Yuk duduk. Tanamkan kejujuran masing-masing, mandiri kerjaannya. Sudah selesai? Sudah banyak yang sudah ya? Ya. Ya silakan diambil, tolong. Ya. Satu aja perwakilan itu yang ambil. Ya. Ya, dikumpul.
Nah, hasil quiz-nya ini sudah Bapak koreksi dan alhamdulillah ya banyak yang tuntas melebihi dari nilai KKM ya. Nilai KKM kita 70 ya. Nah, di sini yang untuk pertemuannya yang mendapatkan nilai yang besar ini untuk semua ini. Ini Zara, mana Zara? Ah, tepuk tangan dulu untuk Zara. Yang besar di sini adalah Sandi. Dari kelompok terbaik hari ini dari pengamatan Bapak adalah kelompok Lempeng Indo Australia. Baiklah, nanti kelompok Lempeng Indo Australia nanti temui Bapak ya. Nanti ada rekodnya. Nanti ke kantor ya. Nah, baiklah. Nah, itu pertemuan kita pada hari ini, dan untuk yang kelompok-kelompok lain juga lebih ditingkatkan dan lebih partisipasi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Nanti juga ada reward untuk kalian semua ya. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita pada minggu depan kita akan mempelajari tentang iklim Indonesia, di mana kita akan mempelajari tentang angin muson. Karena angin muson itu penyebab adanya dua musim di Indonesia, yaitu musim kemarau, Musim hujan. dan musim hujan. Kalian pelajari di rumah, ya, dipelajari. Ada di buku paket itu, dipelajari. Oke? Oke, baiklah. Sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama. Ayo duduk yang rapi. Ayo bersama-sama angkat kedua tangannya dan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.